Keberadaan lahan basah mangrove muara kali ijo sangat penting bagi keseimbangan ekosistem pesisir dan memiliki nilai konservasi yang tinggi. Lahan basah mangrove kali ijo ini juga memiliki nilai manfaat ekonomi dan sosial budaya, serta sebagai upaya untuk pencegahan mitigasi bencana alam wilayah pesisir yang berfungsi sebagai barrier alami sabuk hijau terhadap potensi bencana tsunami maupun gelombang pasang. Vegetasi mangrove yang rapat juga membuat kawasan muara kali ijo di Desa Ayah ini menjadi aman dari ancaman adanya abrasi pantai. Berdasarkan hasil penilaian cepat atau rapid assessment yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah pada tahun 2017, kawasan ekosistem lahan basah ini dinyatakan sebagai kawasan yang memiliki nilai penting sehingga menguatkan usulan Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 8 untuk menjadikan lahan basah mangrove muara kali ijo sebagai kawasan ekosistem esensial atau KEE. Usulan penetapan kawasan ekosistem esensial mangrove muara kali ijo disetujui oleh Gubernur dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 552/52/31 tahun 2020 tentang penetapan kawasan ekosistem esensial dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial lahan basah mangrove di Jawa Tengah pada tanggal 29 Juni 2020. Dengan penetapan kawasan tersebut sebagai kawasan ekosistem esensial mangrove muara kali ijo, maka semakin jelas landasan hukum dalam fungsi pemanfaatan untuk tetap memperhatikan keberlanjutan manfaat secara ekonomi, sosial, dan kelestarian ekologinya. Kawasan ekosistem esensial lahan basah mangrove muara kali ijo berada di sisi timur muara Sungai Kali Ijo, sebuah muara yang mengalirkan air sungai yang berasal dari Pegunungan Kars Gombong Selatan di sisi timur, serta Pegunungan Serayu Selatan di utara. Dengan luasan dan letaknya tersebut, kawasan ekosistem esensial lahan basah Kali Ijo memiliki nilai strategis secara ekologi. Sebagaimana kawasan konservasi lainnya, KEE lahan basah muara kali ijo memiliki fungsi pengawetan, fungsi lindung, dan fungsi pemanfaatan secara lestari. Fungsi pengawetan berupa koleksi jenis-jenis mangrove, baik yang in situ maupun ex situ, dan pengawetan fauna mangrove. Fungsi perlindungan daratan atau pemukiman dari ancaman ombak besar atau rob, dari terpaan angin kencang, dan perlindungan dari intrusi air laut. Fungsi pemanfaatan lestari melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau HHBK, gula nipah, buah mangrove, kepiting mangrove, ikan, dan udang. Pemanfaatan jasa ekowisata, lokasi penelitian, dan eduwisata. Kekayaan hayati flora di kawasan ekosistem esensial lahan basah kali ijo didominasi oleh tumbuhan mangrove mayor jenis tanjang lanang atau Rhizophyra mucronata dan nipah atau Nipah fruticans. Jenis mangrove mayor lainnya yang dijumpai adalah api-api atau Avicennia alba dan pelada atau Soneractia caseolaris. Jenis mangrove minor yang ada adalah jenis paku laut atau Acronticum aureum. Sementara jenis asosiasi yang ditemui adalah jeruju atau Acanthus ilisifolius. Selain tumbuhan mangrove mayor, minor, dan asosiasi,
Dijumpai pula tanaman budidaya yang berada di belakang vegetasi mangrove. Untuk memperkaya keragaman hayati flora di kawasan ekosistem esensial lahan basah Kali Ijo, dikembangkan arboretum berupa kebun koleksi tanaman mangrove seluas 4,4 hektar. Saat ini, terdapat koleksi mangrove sebanyak 25 jenis. Keragaman hayati fauna yang ada di kawasan KEE meliputi dari jenis burung, satwa air, dan beberapa mamalia. Jenis burung yang terdapat di kawasan KEE diantaranya koak malam atau Nycticorax nycticorax, blekok sawah atau Ardeola speciosa, kuntul perak, Ardea intermedia, trinil pantai, Actitis hippoleucos, kokokan laut Butorides striata, bubut besar Centrosinensis, raja udang biru Alcedo coerulescens. Jenis satwa air meliputi ikan dan krustasea. Jenis ikan yang paling banyak dijumpai adalah ikan glodok dan ikan belanak dan jenis udang-udangan. Jenis krustasea yang banyak ditemukan di kawasan ini adalah jenis kepiting, sumpil, dan lora. Kawasan ekosistem esensial lahan basah mangrove Muara Kali Ijo memiliki potensi pemanfaatan yang cukup besar. Interaksi dan pemanfaatan kawasan oleh masyarakat setempat diantaranya dalam hal pemanfaatan tegakan nipah untuk diambil nira dan diolah menjadi gula, kemudian pemanfaatan kepiting mangrove atau aktivitas pembudidaya kepiting mangrove, pemanfaatan jenis udang, ikan, dan kerang, aktivitas petani di belakang tegakan hutan mangrove, dan aktivitas nelayan pinggiran. Pemanfaatan dan interaksi antara masyarakat dan kawasan yang demikian menciptakan keharmonisan antara kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan, khususnya di kawasan ekosistem esensial lahan basah mangrove Muara Kali Ijo. Dalam pengelolaannya, kawasan ekosistem esensial lahan basah mangrove Muara Kali Ijo dibagi ke dalam 5 zonasi. Yang pertama, zonasi perlindungan berada di Blok 3, 11, 12, dan 13. Blok perlindungan adalah zona di dalam KEE Muara Kali Ijo Ayah yang akan difungsikan untuk perlindungan habitat satwa, sumber benih, riset, dan edukasi, serta untuk barrier atau sabuk hijau dari ancaman abrasi pantai. Luas zona perlindungan ini adalah sekitar 5,9 hektar. Kedua adalah zona rehabilitasi. Zona ini berada di Blok 1. Zona rehabilitasi adalah zona di dalam KEE Muara Kali Ijo Ayah yang akan difungsikan untuk kegiatan pemulihan kawasan. Luas blok rehabilitasi adalah sekitar 1,3 hektar. Zona ketiga adalah zona koleksi tumbuhan yang berada di Blok 5, 6, 8, dan 9. Zona koleksi tumbuhan adalah area di dalam KEE Muara Kali Ijo Ayah yang akan difungsikan untuk kegiatan mengoleksi berbagai jenis tumbuhan mangrove. Bentuk praktisnya adalah berupa arboretum atau kebun koleksi tumbuhan mangrove. Luas zona koleksi tumbuhan ini adalah sekitar 4,4 hektar. Keempat, zona pemanfaatan berada di Blok 2, 4, 7, dan 10. Dan terakhir, zona kelima adalah zona pemanfaatan khusus yang letaknya berada di Blok 14 dan 15. Zona kelima dimanfaatkan sebagai kolam tambat perahu, pelabuhan pendaratan ikan Logending.
KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo memang memiliki potensi daya tarik wisata yang cukup tinggi, sehingga sangat prospek untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata atau destinasi wisata. Konsep yang ditawarkan untuk pemanfaatan wisata mangrove ini harus benar-benar menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan atau disebut sebagai konsep ekowisata. Kegiatan wisata mangrove yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerusakan sumber daya mangrove dan terlalu banyak dalam merubah bentang alam. Kegiatan wisata mangrove yang akan dikembangkan harus bersifat edukatif atau pendidikan serta ramah lingkungan. Kegiatan-kegiatan wisata yang bisa dilakukan meliputi pengenalan jenis-jenis mangrove, pengenalan tegakan hutan mangrove, dan pengenalan pemanfaatan kawasan untuk kegiatan silvofisheries, atraksi pengambilan gula nipah dan produksinya, berkanu di dalam hutan, dan menikmati kuliner hasil produksi kawasan KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo. Dengan kekayaan ragam hayatinya, KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo juga menghasilkan produk hutan bukan kayu berupa gula nipah. Warna gula nipah ini tak ubahnya gula merah dari kelapa, hanya rasanya berbeda. Gula nipah berasa gurih seperti kacang-kacangan. Karena pohon nipah hidup di air payau, maka ada rasa unik keasinan. Potensi kopi mangrove juga dikembangkan. Tak seperti namanya, minuman unik tersebut dibuat dari bahan utama buah mangrove, yaitu jenis Rhizopora stylosa atau bako kurap yang banyak ditemui di sini. Selain kedua produk tersebut, mangrove termasuk salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai pewarna alami karena mengandung tanin. Jenis mangrove yang dapat digunakan sebagai bahan pewarna alami pada kain, salah satunya yaitu Rhizopora mucronata atau bangka hitam. KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo dengan nilai ekologi yang tinggi, rawan terjadi kerusakan, baik yang disengaja maupun tidak. Untuk menanggulangi hal tersebut, dilakukan pengamanan hutan dengan kegiatan penjagaan kawasan, patroli pengamanan hutan, serta membangun persepsi masyarakat sekitar atas pemanfaatan yang lestari berkelanjutan di kawasan ini melalui kegiatan penyuluhan yang tentu saja harus konsisten. Pengelolaan KEE merupakan sebuah upaya mewujudkan konservasi dalam arti sebenarnya, yaitu upaya perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari hutan mangrove. Kelembagaan pengelola tim koordinasi KEE dan tim pengelola KEE melalui SK Gubernur adalah BUMDes selaku pengelola jasa ekowisata dan KTH selaku pelaku kegiatan konservasi kawasan. Keberadaan KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo mendapat sambutan baik dari berbagai kalangan. Dari sisi akademisi, dukungan hadir melalui berbagai program penelitian, pengabdian, magang, dan praktek kerja lapangan. Hal tersebut baik dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dari berbagai universitas. Beberapa universitas yang aktif berkegiatan di KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo, mulai dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Diponegoro, Politeknik Kelautan, Akademi Usaha Perikanan, dan berbagai institusi pendidikan lainnya. Kepedulian sektor swasta terhadap keberadaan KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo ditunjukkan melalui berbagai kegiatan, salah satunya penanaman mangrove oleh Pertamina Foundation, Rumah Marta Tilaar, Malindo Seafood, dan swasta lainnya.
Kegiatan tak hanya berkutat pada penanaman mangrove, namun juga pengembangan di berbagai bidang pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam penguatan sektor ekonomi melalui pengembangan potensi perikanan dan ekowisata. Perkembangan pesat KEE Lahan Basah Muara Kali Ijo tak lepas dari dukungan pemerintah melalui cabang Dinas Kehutanan Wilayah 8, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kelautan Kabupaten Kebumen, cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan, P3 Logending, pemerintah desa dan pihak-pihak lain yang tergabung dalam tim pengelola KEE Lahan Basah Muara Kali Ijo. Dukungan dari berbagai komponen pemerintah tersebut terwujud dalam bentuk pengembangan infrastruktur jalan, jogging track, aula, perahu pengaman hutan, sekretariat kelompok tani hutan, fasilitas olahraga air berupa kanu, fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perawatan kawasan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Masyarakat Desa Ayah khususnya dan Kecamatan Logending Kabupaten Kebumen umumnya sangat mendukung keberadaan KEE Lahan Basah Muara Kali Ijo. Hal ini tercermin dalam meningkatnya kesadaran untuk tidak menebang pohon-pohon di kawasan KEE serta tumbuhnya persepsi baik atas fungsi dan manfaat dari keberadaan KEE yang mampu dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Dunia pers memberikan dukungan luar biasa dalam publikasi terkait aktivitas konservasi dan manfaat keberadaan KEE Lahan Basah Muara Kali Ijo. Peran luar biasa dunia pers ini memberikan dampak atas makin banyaknya pihak yang peduli pada kegiatan konservasi di kawasan ini. Kawasan ekosistem esensial lahan basah mangrove Muara Kali Ijo berada di sisi timur muara Sungai Kali Ijo, sebuah muara yang mengalirkan air sungai yang berasal dari Pegunungan Kars Gombong Selatan di sisi timur serta Pegunungan Serayu Selatan di utara. Mangrove di kawasan ini tumbuh pada campuran substrat lumpur dan tanah liat. Substrat ini terbentuk dari sedimen tanah aluvial dari laut dan daratan yang diangkut oleh sungai dan arus laut. Keberadaan sedimentasi ini mengancam kelestarian KEE, selain juga dari tekanan pembangunan perluasan kolam tambat nelayan di sisi barat laut dekat jembatan. Kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah di sungai juga memperparah sedimentasi. Selain juga merusak akar-akar pohon serta bibit tanaman yang baru ditanam. Kesadaran masyarakat atas pendidikan lingkungan perlu ditingkatkan di tengah memudarnya juga kesadaran gotong royong dalam penyelesaian permasalahan lingkungan. Ancaman konflik kemanusiaan juga muncul dari masyarakat pengelola TPI dan wisata Pantai Jetis. Konflik ini dapat diselesaikan, namun memerlukan waktu untuk mencari titik tengah atas kepentingan yang diperjuangkan masing-masing pihak, sembari meningkatkan kesadaran atas pentingnya keberadaan KEE Lahan Basah Muara Kali Ijo dan pelestarian mangrove umumnya di sekitar kawasan KEE. Spesies invasif di KEE Lahan Basah Muara Kali Ijo yang termitigasi diantaranya spesies akasia, jeruju, dan nipah. Pengendalian atas keberadaan spesies invasif ini perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekologi kawasan. Permasalahan ekologi, tekanan pembangunan, serta kepentingan ekonomi yang mengancam keberadaan KEE Lahan Basah Muara Kali Ijo secara konsisten mampu diselesaikan dan ditanggulangi melalui dukungan kebijakan seperti penetapan status kawasan dalam rencana tata ruang wilayah, baik di tingkat Kabupaten Kebumen maupun provinsi. Penetapan status kepemilikan tapak sertifikat tanah atau kawasan,
serta peraturan Desa Pengelolaan Perlindungan Lingkungan juga mampu menanggulangi permasalahan dan konflik yang mungkin terjadi. Peningkatan dukungan anggaran juga berbanding lurus dengan peningkatan ketetapan KEE. Penganggaran secara berkelanjutan mengacu pada rencana aksi pengelolaan KEE dan penggalian pendanaan yang tidak bersumber pada APBD maupun APBN, tetapi menggali alternatif melalui CSR, hibah maupun investasi swasta. Peningkatan partisipasi semua pihak dalam pelestarian KEE lahan basah Muara Kali Ijo adalah sebuah keharusan untuk mewujudkan keberlanjutan ekosistem mangrove yang sehat dan mampu dimanfaatkan masyarakat secara lestari untuk kehidupan manusia yang lebih baik.